Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa maupun pembelajar ilmu perpustakaan. Di sini kita akan belajar bareng saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang pengembangan koleksi. Ini dalamnya nanti ada cara untuk menyeleksi bahan pustaka. Kebetulan ini PPT-nya adalah dari Universitas Terbuka ya. Jadi eh, untuk memudahkan para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Oke, dalam perpustakaan komponen utamanya adalah koleksi dan pemustaka. Jadi core bisnisnya dari perpustakaan adalah koleksi dan pemustaka itu adalah eh, pengguna perpustakaan. Jadi kalau tidak ada core ini rasanya perpustakaan akan kurang diminati karena memang perpustakaan salah satunya fungsinya adalah eh, menyediakan pembelajaran berupa koleksi ya, menyediakan koleksi-koleksi untuk menjadi pembelajaran para pencari ilmu atau untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Oke, kemudian di dalam koleksi itu ada beberapa macam ya. Itu ada buku berbentuk apa fisik ya, fisik maupun non buku. Non buku di sini artinya adalah bisa berupa koran, jurnal, modul, dan kemudian CD gitu ya, atau digital. Jadi koleksi di dalam perpustakaan itu macam-macam. Bahkan ini termasuk juga manuskrip ya. Manuskrip itu merupakan juga koleksi dari perpustakaan. Terlihat dari gambar ini ya, terlihat dari gambar bahwa memang ada dua tipe dalam koleksi perpustakaan. Ada koleksi secara fisik buku ya, maupun ya non buku. Ya ini tadi eh, apa sih namanya majalah maupun CD atau jurnal. Kenapa jurnal menjadi pembeda dengan buku? Karena memang apa ya keunikan jurnal ini kan dia tuh bervolume ya, bernomor bervolume dan juga di dalam jurnal itu pasti ada beberapa artikel ya, artikel dari para penulis. Sementara kalau misalnya buku otomatis bisa hanya dua atau tiga bahkan kadang-kadang penulis tunggal gitu ya. Dan di dalamnya biasanya itu hanya satu subjek atau mungkin juga dua subjek kita ketika memang model bukunya itu bersub-sub. Dan kemudian manajemen koleksi atau pengembangan koleksi atau pengadaan koleksi itu pengertiannya adalah merupakan proses universal untuk membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pengguna perpustakaan. Artinya bahwa dalam memanage atau mengelola koleksi itu harus berbasis pengguna, disesuaikan dengan penggunanya. Misalnya perguruan tinggi, maka eh, apa perpustakaan menyediakan subjek-subjek yang ada di perguruan tinggi. Saya contohnya di UIN Jakarta, maka ada 13 fakultas misalkan, maka harus ada perpustakaan harus menyediakan 13 keilmuannya atau 13 fakultas ya yang dalam mahasiswa 13 keilmuan yang harus mencukupi baik itu misalnya eh, apa itu bersifat umum maupun agama karena memang perguruan tinggi UIN ya UIN itu merupakan perguruan tinggi Islam jadi di dalamnya pasti ada keindonesiaan ada keislaman dan keumuman ya gitu ya. Karena di dalam UIN itu kan ada kedokteran, kesehatan, psikologi, misalnya ekonomi, maka harus ada buku-buku seperti itu.
Dan kemudian tahapan pengembangan koleksi ini ada tiga, yaitu seleksi yang pertama dan kedua pengadaan inventarisasi. Jadi dalam kegiatan pengembangan koleksi ada tiga ya yang harus dipahami ya. Seleksi yang pertama otomatis seleksi. Jadi sebelum mengadakan itu kita harus menseleksi. Ya artinya tidak semua buku yang eh, apa kita akan beli. Artinya seleksi ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dari penggunanya. Itu tadi berarti kalau misalnya perguruan tinggi UIN maka harus sesuaikan dengan keuinan. Atau mungkin kalau di sekolah berarti harus disesuaikan dengan sekolahnya. Jadi dari sekolah juga ada macam-macam, ada sekolah apa tuh, ada sekolah dasar, ada SDI, sekolah dasar Islam ya. Jadi harus mengikuti penggunanya. Disesuaikan ya sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, pengguna di sini adalah bukan hanya siswa ya, misalnya di sekolah ya, bukan hanya siswa tetapi juga guru. Kalau masih kalau mahasiswa berarti dosen atau mahasiswa. Oke, dan kemudian ini ada pengadaan. Nah, setelah mengadakan seleksi baru mengadakan pengadaan ya, diadakan. Jadi biasanya ini kalau seleksi ini eh, sebetulnya proses seleksi juga panjang sekali ya, panjang. Di situ harus kita juga sebagai pustakawan tuh harus apa ya mengambil dari beberapa katalog dan kemudian juga meminta saran dari para pengguna kita, baik itu dosen dan mahasiswa misalnya kalau perguruan tinggi. Nah, setelah itu, setelah di ACC dan sebagainya, barulah diadakan. Diadakan berarti kan kita harus mencari siapa sih eh, yang akan menjadi partner kita dalam mengadakan buku tersebut. Nah, setelah itu baru diinventarisasi, artinya didata ya. Jadi yang apa bahan pustaka yang sudah diadakan harus diinventarisasi sebagai milik dari perpustakaan. Itu ketiga tiga ketiga tahapan pengembangan ini sebenarnya sangat panjang ya, sangat panjang ya, dan juga apa ya banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Dan kemudian, nah ini pengertiannya, itu seleksi merupakan proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Jadi dia bisa mengadakan baru, bisa juga menambahkan, gitu ya. Eh, Bisa juga misalnya menseleksi buku yang sebetulnya sudah ada, cuman karena rusak dan sebagainya bisa juga diadakan kembali seperti itu. Makanya dalam pengertian ini ya ada proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di pustaka. Dan kemudian ada alat bantunya dalam seleksi yaitu membantu pustakawan untuk memutuskan apakah sebuah atau sekelompok bahan pustaka akan diseleksi dan dijadikan tambahan koleksi perpustakaan. Jadi ada alat bantu seleksinya. Ya bisa misalnya dari katalog, ya katalog penerbit, bisa dari misalnya kalau online itu Amazon, ya Amazon kalau misalnya buku-buku berbasis bahasa Inggris. Dan kemudian, nah ini ya, ini alat bantu seleksinya dan ini tadi yang yang saya katakan bahwa ada katalog penerbit, ada berbagai bibliografi ya. Bibliografi berarti ada daftar-daftar buku ya. Misalnya ini bibliografi ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Terus ada katalog perpustakaan gitu ya. Jadi kita juga harus melihat ya, melihat katalog di perpustakaan kita sendiri gitu. Apakah jangan-jangan yang akan kita seleksi itu sudah ada, maka harus di apa skip gila, artinya harus ganti yang lain. Kalau misalnya masih buku tersebut masih memadai. Dan kemudian ada majalah tinjau buku ya. Artinya kita mungkin harus membaca apa sih buku yang akan kita beli. Bisa lihat dari reviewan orang ya. Dan kemudian nih ada book review juga dan indeks. Jadi tidak mudah kita menseleksi ya. Menilai dan menseleksi itu tidak mudah. Karena memang budget yang dikeluarkan harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna. Artinya polisi yang dibeli itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini ada contoh alat bantu ya. Nah, ini tadi katalog, ini buku review ya. Ya, kemudian ini katalog perpustakaannya, misalnya bisa melalui opak ya. Opak itu misalnya selim atau mungkin yang berbasis selim ya, atau juga berbasis lontar dan sebagainya. Ada Biblioteek Nasional Indonesia ini dari Perpustakaan Nasional. Nah, ini katalog dari apa ini? Katalog yang biasanya diberikan oleh para penerbit ya, dan juga katalog buku. Oke, kemudian nah ini cara menyeleksi buku dari katalog ya. Cara kita harus baca dulu gitu ya. Kita benar-benar searching gitu ya, betul-betul searching dari beberapa katalog. Dan juga kita juga biasanya melihat juga harga ya. Itu artinya jangan-jangan antara satu penerbit dengan penerbitnya berbeda harga gitu. Tetapi yang pada intinya adalah kita melihat kebutuhan dari judul bukunya, ya, kemudian dari penulisnya dan tahunnya terutama juga. Karena kalau kita beli buku yang agak lama, yang sudah tidak update, ya lebih baik kita beli yang terupdate. Nah, biasanya kalau buku itu 10 tahun ke belakang, ya. Jadi, kecuali kalau buku-buku Baban mungkin agak susah ya dicarinya, tapi mungkin butuh juga, tapi susah juga. Nah, itu juga agak perlu dipertimbangkan gitu ya. Kalau yang berbasis kedokteran ya biasanya yang harus update ya. Harus update misalnya ya 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Ya. Oke, ini, nah ini format hasil seleksi bukunya. Ini ada, kita biasanya buat semacam sheet ya, sheet di dalam Excel. Di dalamnya nanti ada cantuman nomor ya, nomor, kemudian judulnya apa, pengarangnya siapa, ISBN ini jangan lupa, terus penerbit, harga, eksemplar, dan bahasa ini penting ya. Eksemplar di sini maksudnya adalah berapa sih jumlah yang akan kita beli, satu apa dua. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya anggarannya banyak sih ya maksimal 5. Tapi kalau misalnya anggarannya agak-agak berkurang ya 2 lah minimal ya. Tapi kalau untuk lingkup kecil, misalnya fakultas gitu atau sekolah, mungkin ya kalau memang ya cukup satu ya satu gitu. Kalau harganya memang juga mahal, tapi sangat dibutuhkan. Oke, kemudian hasil pengasahan formatnya nanti seperti ini ya. Ini udah terisi, jadi ya, Anda semua bisa melihat ya, bisa melihat dan mungkin itu ya. eh Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya bagi Anda yang sedang menyelesaikan, terutama ya mata kuliah apa tuh praktek kerja perpustakaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.